Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus di ruang belajar matematika SMA di channel YouTube Mas Agus NetMath. Dan pada video kita kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini untuk matematika peminatan kelas 10 MIPA tentunya. Dan sebelum mempelajari materi ini, pada materi sebelumnya kita sudah membicarakan tentang definisi dan sifat-sifat eksponen, dan itu menjadi prasyarat untuk materi berikutnya, yaitu materi ini. Karena kita nanti akan membutuhkan bagaimana cara menghitung atau menentukan nilai eksponen dengan menggunakan sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari. Nah, harapannya setelah mempelajari video ini sesuai kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu bagaimana menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, kemudian indikator untuk pencapaian kompetensi yang pertama, siswa dapat menyajikan gambar grafik fungsi eksponen, kemudian dapat menentukan sifat-sifat grafik fungsi eksponen. Apakah nanti grafiknya itu monoton naik, monoton turun, ataukah nanti atau memotong sumbu X di mana atau memotong sumbu Y di mana, kemudian mempunyai garis asintot apa. Nah, itu nanti kita akan pelajari di video ini. Oke, nanti saya akan memberikan beberapa contoh langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponen, mulai dari yang bilangan pokoknya nanti lebih dari 1, kemudian antara 0 sampai 1, kemudian yang nanti ada variasi-variasi tertentu dari bilangan yang dicari atau pangkat logarit, pangkat eksponennya. Oke, simak videonya. Kita akan menggambar grafik fungsi yang sederhana dulu saja. Fx sama dengan 2 pangkat X. Ini adalah salah satu bentuk fungsi eksponen. Jadi Fx itu bisa tulis dengan Y sama dengan 2 pangkat X. Langsung saja. Langkah pertama, kita akan membuat tabelnya. Nah, misalkan ini untuk X-nya dibatasi saja. Misalkan kita ambil saja dari negatif 3 sampai 3. Jangan terlalu panjang, nanti gambarnya terlalu besar gitu ya. Jadi ini kita batasi untuk membuat sketsanya, membuat grafiknya. Kita nanti ambil X dari negatif 3 sampai 3. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai Fx atau nilai Fy-nya. Nah, mulai dari untuk X sama dengan negatif 3, berarti bisa kita tulis F negatif 3 ini nanti sama dengan 2 pangkat negatif 3. Saya tulis di sampingnya sama dengan 1/2 pangkat 3. Mengubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif, atau sama dengan 1/8. Nah, terus berarti ini koordinatnya nanti negatif 3, 1/8. 1/8 itu 0,125. Nah, ya. Jadi 0,125 kurang dari 2 mili. Kalau pakai 1 cm ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau X-nya negatif 2, berarti ini F negatif 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Sama dengan 1 pangkat 2 pangkat 2, 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Berarti sini 1/4. Lalu untuk X-nya negatif 1, kita cari F, nilai dari F negatif 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2. Berarti sini negatif 1,5. Jadi ini
titik-titik koordinatnya. Lalu untuk berikutnya F0. F0. Artinya kalau X sama dengan 0 ini adalah perpotongan dengan sumbu Y saat X-nya sama dengan 0. Kita cari F0 berarti 2 pangkat 0. Jangan sampai salah, 2 pangkat 0 berapa? 1. Oh, ini 1. Jangan sampai salah. Biasanya 2 pangkat 0, 0 lah. Ternyata salah itu ya. Kemudian berikutnya adalah F X-nya 1. F1 sama dengan 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Oh, sini kita tulis 2. Kemudian berikutnya F. Ini 2. Berarti F2 sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Oh, ini 2,4. Nah, kemudian yang terakhir F3. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Nah, sehingga ini koordinatnya ini berarti negatif 3,1/8. Ini berarti negatif 2,1/4. Kemudian ini negatif 1,5. Lalu ini 0,1. Ini berarti perpotongan dengan sumbu Y. X-nya 0. Kemudian ini 1,2. Ini 2,4. Dan ini adalah 3,8. Nah, titik-titik koordinat ini akan kita letakkan di sumbu koordinat. Nah, ini saya membuat sumbu koordinat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian ini titik O. Titik O koordinat 0,0. Kemudian sumbu X, sumbu Y, kita buat titik-titiknya. Ini negatif 1, sebelah kiri 0, sebelah kiri titik O, negatif 2, ini negatif 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Naik, positif. Nah, kenapa ini ke bawahnya sedikit? Karena ini nilai Y-nya, sumbu Y-nya ini semuanya positif. Ya, semuanya positif. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dalam menggambar pastikan semua nilai Y nanti akan tercover ada di sini ya. Maksimal 8 ya. Paling tidak 8 nanti ada dilebihkan sedikit tunggal. Kemudian kita mulai letakkan titik-titiknya. Negatif 3,1/8. 1/8, 1 ini dibagi 8. Nah, dibagi menjadi 8, 0,125. Sehingga nanti bisa kita letakkan titiknya di sini. Nah, ini 0,125. Ini negatif 3, negatif 3,1,2. Ini titiknya di sini. Nah, ini kecil. Kemudian berikutnya negatif 2,1/4. 1/4 ini. Nah, ini negatif 2, 1/4 sini. Titiknya ini. Nah, lalu negatif 1,2. Negatif 1,5. Setengahnya di sini. Ini setengah. Ini negatif 1. X-nya negatif 1. Y-nya setengah. Di titik ini. Kemudian 0,1. Nah, ini perpotongan. Nah, ini 0,1 di sini. Lalu 1,2. X-nya 1. Y-nya 2. X-nya 1. Y-nya 2. Nah, titiknya di sini. Nah, itu. Kemudian 2,4. Nah, ini 2, X-nya 2, Y-nya 4. Nah, kemudian untuk X3, Y-nya 8. Nah, ini. Nah, lalu kita hubungkan titik-titik ini. Nah, kalau menghubungkan titik-titik ini, jangan pakai penggaris. Karena kurva, kita pakai tangan langsung.
Nah, ini ya, jadi lengkung. Nah, supaya bagus, ini jarak antara titik-titik ini harus benar-benar sama. Kalau tidak sama nanti gambarnya jelek. Nah, sekarang kita mulai hubungkan titik-titik ini. Nah, jadinya seperti ini kalau sudah kita hubungkan. Titik-titik ini hubungan. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Y sama dengan 2 pangkat X. 2 ini bilangan pokoknya. Bilangan pokok 2, X ini pangkatnya. Nah, jadinya seperti ini. Ini kalau dilanjutkan, kalau misalkan dicari negatif 4 dan seterusnya, itu nanti nilainya semakin kecil tapi tidak sampai memotong sumbu X. Nah, oleh karena itu di grafik Y sama dengan 2X ini, sumbu X ini sebagai asimtot. Ini hanya untuk mengingatkan lagi, asimtotnya adalah di grafik ini adalah sumbu X. Nah, kemudian sifatnya semakin ke kanan, ini nilai Y-nya semakin naik, semakin besar nilainya. Itu dikatakan ini grafik Y sama dengan 2X ini monoton naik. Nah, ini keterangan-keterangannya ya. Jadi Y sama dengan 2X ini merupakan grafik fungsi eksponen yang monoton naik. Beda lagi nanti kalau ini bilangan pokoknya diganti setengah atau sepertiga antara 0 sampai 1. Nah, itu nanti akan monoton turun. Oke, sampai sini. Oh, ini belum diisi ya. 3 ini 8 ya. Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas bagaimana menggambar langkah-langkah grafik fungsi eksponen untuk fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya, yaitu menggambar grafik fungsi eksponen untuk fx sama dengan setengah pangkat x. Di sini bilangan pokoknya setengah, yaitu antara 0 sampai 1. Oke, simak video ini baik-baik. Nah, langkahnya sebenarnya sama. Yang langkah pertama kita tentukan x-nya dulu. Kalau di soalnya tidak ditentukan dari x itu dari interval berapa sampai berapa, kita tentukan sendiri saja. Kita ambil atau kita pilih x dari negatif sampai positif. Tidak usah terlalu lebar intervalnya. Kita pilih saja misalkan negatif 3 sampai 3, atau mau dipilih negatif 2 sampai 2 juga boleh. Itu kalau tidak ditentukan dalam soal. Tapi kalau ditentukan dalam soal, untuk x interval berapa sampai berapa ya kita ikuti. Nah, langkah pertama kita buat dulu tabel. Ini tujuannya untuk menentukan titik-titik koordinatnya. Nah, yang kita pilih x-nya dari negatif 3 sampai 3. Nah, pertama, untuk x negatif 3, kita tentukan fx atau y-nya. Jadi untuk pertama, f negatif 3. Nah, nanti setengah. Ini setengah pangkat negatif 3. Nah, harus diingat kembali materi atau sifat bilangan berpangkat. Pangkat negatif terutama. Jadi kalau ada A per B pangkat negatif N, nanti sama dengan B per A pangkat N. Nah, ini kita ingat kembali. Sehingga ini bisa kita tulis 2 per 1. Nah, dibalik ya. Pangkatnya menjadi positif 3. 2 per 1, 2 pangkat 3, hasilnya adalah ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sehingga di sini sama dengan 8. Nah, kemudian kalau x-nya negatif 2, berarti kita tulis f negatif 2. Sama cara menghitungnya, setengah pangkat negatif 2 sama dengan 2 per 1 pangkat 2 sama dengan 2 bagi 1, 2. Pangkatnya 2, hasilnya 4.
Nah, sini berarti 4. Kemudian untuk F negatif 1, X-nya sama dengan 1, berarti setengah pangkat negatif 1. Nah, ini sama dengan 2/1 pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini boleh tidak ditulis, hasilnya ya sama dengan 2. Oh, ini sama dengan 2, negatif 1,2 nanti. Kemudian untuk X-nya 0, berarti F0 nanti sama dengan setengah pangkat 0. Bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Nah, lalu untuk X sama dengan 1, F1 sama dengan setengah pangkat 1. Nah, bilangan yang dipangkatkan dengan 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Hasilnya setengah. Oh, di sini ini tadi 0, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya ini setengah. Nah, kemudian untuk F2 setengah pangkat 2. Berarti 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Hasilnya 1/4. Nah, ini 1/4. Nah, kemudian kalau F3, nah berarti sama dengan setengah dipangkatkan 3. Langsung berapa hasilnya? Iya, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. Ini sehingga ini adalah 1/8. Nah, sehingga kalau ditulis koordinatnya ini nanti menjadi koordinatnya ya negatif 3,8. Kemudian ini negatif 2,4. Kemudian ini menjadi negatif 1,2. Ini 0,1, 1,5, kemudian ini 2,1/4, dan ini 3,1/8. Nah, kalau sudah kita peroleh titik-titik koordinatnya ini, nah kita peroleh titik-titik koordinatnya ini, tinggal kita gambar sumbu koordinatnya. Yang pertama, ini kita gambar, ini adalah sumbu X yang datar, ini sumbu Y, perpotongannya di titik O. Koordinatnya 0,0 di sini. Nah, kemudian kita letakkan titik-titiknya. Ini di sebelah kirinya. Ini berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini 1, 2, 3. Kemudian ini 1, pastinya di atas sumbu X, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, dalam menggambar juga sama, diperkirakan X-nya ini yang kita pilih berapa? Negatif 3 sampai 3. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian Y-nya dilihat dari yang tertinggi sampai terendah. Tertinggi 8 ya. Paling tidak nanti tingginya sampai 8. Dan usahakan antara titik 1 dengan titik yang lain ini jaraknya sama. Kalau 0 sampai 1 cm ya 1 sampai 2 1 cm. 2 sampai 3 juga 1 cm. Itu nanti akan membuat grafiknya itu terlihat bagus. Nah, tidak bentuknya nanti akan lebih bagus. Nah, sekarang tinggal kita letakkan titik-titiknya mulai dari negatif 3,8. Negatif 3,8. Nah, di sini ini negatif 3,8, berarti titiknya nanti di sini. Nah, kemudian dilanjutkan negatif 2,4. Negatif 2,4. Lalu negatif 1,2.
kemudian 0,1 berarti sini. Nah ini, kemudian 1, setengah berarti di sini, sekitar sini. Nah itu, terus 2, seperempat, y-nya seperempat, setengah bagi 2. Nah di situ. Kemudian 3/8 ini bagi lagi. Nah situ. Nah sehingga, nah tinggal kita letakkan titik-titiknya, ini titik-titiknya di sini. Nah kita letakkan titik-titiknya itu. Nah kalau sudah, tinggal menghubungkan titik-titik ini. Nah sehingga, nah menghubunginya jangan pakai garis ya, karena kurva bentuknya lengkung. Nah inilah bentuk dari kurva Y sama dengan setengah pangkat X. Oke, berikutnya setelah mempelajari menggambar grafik fungsi eksponen dengan bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, sekarang bagaimana kalau nanti fungsi eksponennya itu ada penambahan. Misalkan nanti kita akan mencoba menggambar grafik fungsi eksponen dengan fungsinya fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1. Jadi ini ada bentuk tambahan. Nah ini ada ditambah satunya. Kalau kemarin hanya sampai 2 pangkat X, ini ditambah 1. Nah nanti akan kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah langkahnya sama. Pertama kita buat tabelnya dulu tentunya. Ini tabel, ini untuk nilai X-nya, dan ini Y-nya atau Fx-nya. X-nya sesuai dengan perintah soal kalau ada. Kalau tidak ada kita bisa menentukan sendiri. Nah, misalkan kita buat sama negatif 3 sampai 3. Jadi X-nya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang tinggal kita menghitung nilai Y-nya atau nilai Fx-nya. Yang dari yang pertama, F untuk X-nya negatif 3. Berarti F negatif 3. Kita masukkan ke rumus fungsinya. Berarti F negatif 3, 2 pangkat negatif 3, ditambah 1. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat negatif 3 sudah pastinya sudah dihitung ya. Sebelumnya 1/8 ditambah 1 ya. Kita tulis saja 1/8 gitu ya. Atau 1,125. Nah, itu. Kemudian untuk F negatif 2, ini sama menghitungnya 2 pangkat negatif 2 ditambah 1. Ini sama dengan 1/4, 2 pangkat negatif 2, menghitungnya pada video sebelumnya sudah ada, ditambah 1. Menjadi 1/4. Oh ya, beda ya nanti kalau misalkan rumusnya ini 2 pangkat X ditambah 1. Perhatikan penulisannya. Ditambah ini, 2X ditambah 1 dengan 2 pangkat X ditambah 1. Itu berbeda, jadi tidak sama. Nah, kalau ini 2 pangkat X dihitung dulu, baru tambah 1. Kalau ini 2, X tambah 1-nya dihitung dulu, baru nanti 2 ini dipangkatkan dengan X tambah 1. Nanti ya, jadi tidak sama nanti. Nanti kalau ada fungsi yang seperti ini, nanti beda lagi pasti grafiknya. Nah, kita lanjut. Ini F negatif 1, berarti 2 pangkat negatif 1 ditambah 1. Sama dengan 2 pangkat negatif 1 itu setengah, tambah 1. Oh, berarti 1/2. 1/2. Nah, kemudian untuk F0, nah ini 2 pangkat 0 tambah 1. 2 pangkat 0 itu, ya 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian F1 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2 ditambah 1, hasilnya 3. Nah, kemudian untuk F X-nya 2,
X-nya 2 ya ini ya. X-nya 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1, 2 pangkat 2, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Nah, kemudian untuk yang F3, 2 pangkat 3 ditambah sama dengan 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 1 hasilnya 9. Nah, ini jadi titik-titiknya. Negatif 3,1/8. Negatif 2,1/4. Negatif 1,1/2. 0, ini 2. 1,3, 2,5, dan 3,9. Tinggal kita letakkan titik-titiknya. Nah, dari ini 1,1/8 sini. Ini kemudian negatif 2. Oh, ini negatif 3,1/8 ya. Ini di sini. Kemudian negatif 1,1/2. Nah, ini di sini. Kemudian 0,2. Nah, di sini 0,2 betul ya, 0,2. Terus 1,3. Nah, 1,3 di sini, ini 3 ya, 3 teman, 3. Nah, ini 3. Kemudian 2, berapa? 5. Nah, 2,5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Terus 3,9. Nah, ini 9 di sini. Ya. Sekarang kita hubungkan titik-titik ini. Nah, ini. Kita hubungkan. Ingat, untuk menggambar kurva jangan pakai penggaris. Nah, ini. Ya. Ini adalah yang warnanya hijau. Ini adalah untuk grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, perhatikan perbedaannya antara yang 2 pangkat X saja dengan 2 pangkat X tambah 1. Nah, ini bisa dilihat bahwa grafik fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 itu pergeseran dari grafik fungsi fx sama dengan 2x digeser ke atas. Nah, ini ya. Jadi yang biru ke hijau ini, dia digeser ke atas sebanyak 1 satuan. Ya, bisa diperhatikan ya. Oh, ini naik 1, naik 1, naik, semuanya naik 1. Jadi jadinya bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada misalkan ini bentuk 2 pangkat X ditambah 1. Nah, berarti nanti, oh ini grafik fungsi fx sama dengan 2x digeser ke atas 1 satuan. Kalau misalkan ini ditambah 5, oh berarti digeser 5 satuan ke atas. Kalau misalkan dikurangi 2, oh berarti grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x digeser ke bawah. Nah, kalau dikurangi, nanti ke bawah 1 satuan. Tinggal nanti dikuranginya berapa. Kalau dikurangi 2 ya, digeser ke bawah 2 satuan. Nah, seperti itu. Nah, itu cara menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Oke, itu tadi bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen di mana fungsinya fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. 1 ini sebagai bilangan pokok. Nah, kemudian kita akan melanjutkan sehingga nanti saya memberikan satu lagi contoh sehingga nanti bisa membedakan ciri-ciri dari grafik fungsi eksponen dengan melihat bentuk fungsinya. Nah, di contoh terakhir ini saya akan memberikan fungsi, contoh menggambar fungsi di mana pangkatnya nanti yang ditambah. Sama-sama 2 pangkat X ditambah 1, tapi yang sebelumnya tadi
yang ditambah adalah sebagai bilangan pokok 2 pangkat X ditambah 1. Ini sama juga 2 pangkat X ditambah 1, tapi tambah satunya ini berada di posisinya di pangkat. Jadi 2 dipangkatkan dengan X ditambah 1. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Simak video ini sampai akhir. Cara menggambarnya sama saja. Kita buat tabel. Ini baris yang pertama X, kemudian ini Fx atau Y. X-nya bebas, kita bisa menentukan sendiri, asal di soal itu tidak ditentukan X-nya dari berapa sampai berapa. Misalkan seperti yang kemarin kita buat negatif 3 sampai 3 ya. Ini negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah ini kita tentukan nilai Fx-nya atau nilai Y-nya. Mulai dari X sama dengan 3. Yaitu sehingga nanti kita menentukan F negatif 3. Sama dengan, nah, Fx-nya ini. Jadi ini Fx-nya. 2 pangkat X-nya negatif 3 ditambah 1. Sama dengan 2 pangkat negatif 3 tambah 1 yaitu ya negatif 2. Sama dengan 1, kita ubah menjadi pangkat positif, 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Nah ini, oh ini berarti 1 per 4. Nah lalu untuk X sama dengan negatif 2, kita tentukan nilai F negatif 2 sama dengan 2 pangkat sama penghitungannya negatif 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 langsung ya setengah. Kemudian untuk F negatif 1 berarti 2 pangkat negatif 1 ditambah 1. Negatif 1 tambah 1 0. Nah, menjadi 2 pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk X sama dengan 0, F0 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1. Hasilnya 2 pangkat 1, yaitu 2. Untuk F1 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 1. Sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Nah, kemudian untuk F2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian untuk F3 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4, hasilnya sama dengan 16. Nah, sehingga ini untuk negatif 2 itu setengah, negatif 1, 1, 0 Y-nya 0,002. Nah, kemudian untuk X-nya 1, Y-nya 4. Kemudian X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 16. Nah, kemudian titik-titik ini negatif 3,1/4. Kemudian yang ini negatif 2,5. Lalu untuk X-nya negatif 1, Y-nya 1. Ini 0,2. Kemudian ini 1,4. Dan ini 2,8. Ini 3,16. Nah, X-nya dari negatif 3 sampai 3, tapi Y-nya ini tertingginya 16. Padahal kita punyanya, kalau kita mau gambar di sini lagi, ini saya lengkapi dulu ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Terus ini titik O, 1, 2, 3. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi nanti ya, boleh aja nanti ini yang 3,16 tidak kita gambar. Nanti hanya menunjukkan saja bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titik ini. Negatif 3, ini 1/4 ya. Di sini, kemudian ini yang negatif 2, setengah di sini.
Nah, ini kemudian negatif 1,1. Nah, ini kemudian 0,2 di sini, kemudian 1,4 di sini, 2,8 di sini, 3,16 tidak kita gambar, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titik ini. Kita hubungkan. Nah, jadilah ini grafik yang warna merah ini, fx sama dengan 2 dipangkatkan dengan x tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi perhatikan grafik fungsi fx sama dengan 2x ini yang biru. Dengan yang hijau dulu. Nah, biru dan hijau. Nah, biru dan hijau ini seolah-olah kalau kita perhatikan, ini biru ke hijau itu grafik biru fx sama dengan 2 pangkat x digeser naik ke atas satu satuan. Ini menjadi grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ditambah 1. Nah, tapi kalau kita perhatikan yang biru dengan yang merah, nah, biru dan yang merah, ini biru grafik fx sama dengan 2x digeser ke kiri. Digeser ke kiri, itu nanti menjadi grafik fx sama dengan 2 dipangkatkan dengan x tambah 1. Nah, jadi perhatikan, kalau ada penambahan yang ditambahkan bilangan pokoknya bentuknya seperti ini digeser ke atas. Tapi kalau ini tandanya pengurangan, nanti digeser ke bawah. Jadi kalau misalkan ada 2 pangkat x ditambah 1, oh ini berarti nanti digeser ke atas satu satuan. Ya. Kalau misalkan 2 pangkat x dikurangi 1, oh ini nanti seolah-olah 2 pangkat x digeser ke bawah satu-satu. Kalau misalkan dikurangi 5 ya, nanti digeser seolah-olah grafik 2 pangkat x digeser ke bawah 5 satuan. Kalau dikurangi 5 ya. Nah, ini yang ditambah atau dikurangi bilangan pokoknya. Nah, sekarang kalau yang pangkatnya yang ditambah atau dikurangi, seperti yang biru ke merah ini kalau 2 pangkat x, ini ditambah 1. Oh, ini berarti 2 pangkat x ditambah digeser ke kiri satu satuan. Menjadi 2 pangkat x di 2 pangkat x tambah 1. Kalau yang x-nya ini pangkat x-nya dikurangi 1. Oh, ini berarti seolah-olah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x digeser ke kanan satu satuan. Tergantung nanti ini ya. Kalau 2 ditambah 2 berarti digesernya 2 satuan dan nah, itu contoh menggambar grafik fungsi fx yang ketiga ini berarti ya. Ini untuk grafik fungsi fx 2 dipangkatkan dengan x ditambah 1. Jadi ada yang digeser ke atas, digeser ke bawah, kanan, atau ke kiri, tergantung nanti bentuk fungsinya. Oke, itu tadi beberapa contoh langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponen. Kemudian tadi juga sudah saya sebutkan beberapa sifat-sifat grafik fungsi tersebut, apakah dia monoton naik, monoton turun, memotong sumbu x-nya di mana. Nah, nanti silahkan disimpulkan. Nah, nanti untuk penugasan akan ada tugas mungkin dari soal-soal baik nanti yang saya berikan di kelas atau Bapak Ibu guru lain berikan, mungkin yang dari buku paket atau dari buku lain. Oke, terima kasih sudah belajar bersama saya Agus di channel YouTube Mas Agus Netmet. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan yang saya sampaikan silakan tulis di
komentar atau sampaikan pertanyaan itu kepada Bapak Ibu guru kelas atau kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.